Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah ekonomi Islam, kali ini kita akan membahas bapak ekonomi yang disebut dengan Bakir As-Sadar. Beliau dikenal juga sebagai pelopor ekonomi Islam, yang mana Bakir As-Sadar lebih mengutamakan ekonomi tidak sama dengan Islam, karena ekonomi prinsipnya lebih mengeksploitasi kekayaan, sementara Islam harus menerapkan keseimbangan. Maka lahirlah buku ekonomi Islam yang dikarang oleh Bakir As-Sadar, Iqtisaduna, atau dengan bahasa kita ekonomi kita. Di dalam Iqtisaduna ada kata kasat yang disebut dengan equilibrium, seimbang. Untuk melahirkan keseimbangan perlu adanya dedukasi dari Al-Quran dan hadis. Maka ekonomi Islam itu ekonomi akan lebih baik karena mendapat dedukasi dari Al-Quran dan hadis. Untuk itu, yang perlu kita ketahui di sini, Bakir As-Sadar tidak mengenal sumber daya yang terbatas. Padahal sumber daya lebih banyak, namun keinginan yang terbatas. Sebagai contoh, Allah menciptakan air yang banyak, namun akan terhenti untuk diminum jika dahaganya sudah terpuaskan. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadr. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Di dalam ayat ini menjelaskan semua makhluk yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sungguh kami ciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya, yaitu suatu sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, walaupun Allah menciptakan khalaqas samawati wal ardh, Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya, kita diperkenankan untuk menguasai, kita diperkenankan untuk menikmati. Tapi yang mampu kita menikmati itu hanya sedikit, sesuai dengan keinginan. Padahal sumber daya alamnya yang luar biasa banyak. Ini menunjukkan mazhab Bakir As-Sadar bertentangan dengan mazhab mainstream. Lebih-lebih Bakir As-Sadar membuang jauh-jauh lembaga keuangan yang prinsipnya
menerapkan bunga atau riba. Karena ini adalah kegiatan yang salah. Oleh karena itu, dia lebih mengutamakan kaidah fikih. Iza ijtama'al halal wal haram, gulabatul haram. Apabila berkumpul halal dan haram, maka yang digunakan adalah haram. Di situ ada, di lembaga keuangan juga terjadinya adanya halal haram. Maka yang digunakan haram, maka ditinggalkan. Oleh karena itu, mari kita ambil sebuah pelajaran. Kita mau mengikuti mazhab Baqir As-Sadar, tentu kita punya dasar, yakni tinggalkan yang haram walaupun ada yang halal di dalam itu, supaya kita tidak terjumus dengan yang dimenangkan adalah yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.